Nama aku Jasmine Naura Aisyah Permana. Aku kelas Mandiri 7, asal aku dari Bekasi. Azizah Farah Eldafi, kelas 10 MIPA 3 dari Bekasi. Nama saya Rashid Faik Haris, asal saya dari daerah Jakarta Timur, kelas 93. Nama saya Aditya Putra Susanto dari kelas 12 IPS 1, asalnya dari Jakarta Timur. Nama saya Anjani Anatul Haq dari kelas 12 MIPA 3, asal saya dari Ciputat, Tangerang Selatan. Nama saya Muhammad Farel Andera, kelas 73 atau Mandiri 3. Tinggalnya di Jawa Timur, Kecamatan Pasarbo. Nama saya Muhammad Atta Fawazila, kelas 10 MA 1, asal Palembang. Nama saya Sofi Salman Salsabila dari kelas 11 MA 2, asal dari Jakarta. Nama saya Aufa Zahran Rizkiawan, saya dari kelas 74 atau Mandiri 4, asal saya dari Inkopa Cibunar, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Nama saya Naufal Fikri Akmal dari kelas 12 IPS 1, asal Sukabumi. Nama saya Muhammad Agil Syafi'i dari 12 MA 1, asal dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nama saya Abdul Hakim Dafa, saya dari kelas Prestasi 3 dan saya berasal dari Sukabumi. Soalnya waktu itu aku pernah lihat di acara televisi gitu, ada kayak acara Hafiz Quran gitu. Terus akhirnya aku mikir, kalau misalnya aku masuk pesantren, kira-kira aku bisa nggak jadi kayak gitu. Terus akhirnya aku tertarik pesantren. Karena pingin memperdalam ilmu agama, terus pingin hijrah juga di sini ya. Karena saya melihat sebuah realita kehidupan di mana anak muda zaman sekarang banyak yang terlibat kenakalan remaja, banyak pergaulan bebas yang tak teratur, sehingga menyebabkan perzinahan, menimbulkan kemarakan narkoba, merokok, dan lain-lain. Banyak. Maka dari itu, saya memilih pesantren agar niat saya insya Allah dapat terjaga di pesantren ini. Karena menurut saya, kalau pesantren kan pergaulannya terjaga. Mungkin itu salah satu faktor saya pengen pesantren. Yang kedua juga bisa menjaga relasi. Karena relasi pesantren itu anak-anaknya banyak yang dari mana-mana. Pada mulanya, saya berpikir pesantren itu banyak tantangan di dalamnya. Dan saya berpikir dengan saya di pesantren, saya bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bisa mengasah kemampuan saya lebih di sana. Soalnya pesantren tuh kita bisa belajar mandiri. Kita nggak akan tahu orang tua kita menemani kita sampai kapan. Kita jadi bisa mandiri jika hal itu terjadi. Saya ingin memperdalam ilmu agama dan ingin menghafal Al-Quran. Milih pesantren karena ya mau memperdalam ilmu agama, terus ngelanjutin juga waktu SMP gitu. Karena pesantren itu mengajarkan kita untuk lebih mandiri lagi. Alasan saya milih pesantren yang pertama karena mencari suasana baru. Kebetulan saya waktu SD negeri, jadi pernah mengalami bagaimana cara belajar mengajar di sekolah negeri, bagaimana rasanya duduk sebelahan sama lawan jenis, sehingga saya mencari suasana baru di pesantren itu seperti apa. Karena di pesantren banyak hal yang bisa kita dapat, tapi kita nggak bisa dapat kalau kita nggak sekolah di pesantren kayak di sekolah luar. Kayak misalkan kita kan kalau di sekolah luar cuma sebatas siklusnya belajar pulang, di rumah paling les bimbel. Kalau di pesantren kita bisa diskusi sama teman, bisa konsul sama guru dan lain-lain. Saya memilih pesantren, yang pertama alasannya di pesantren saya belajar banyak hal. Yang pertama belajar masalah akademik, belajar tentang agama yang di situ dapat menuntun kita untuk kedepannya. Soalnya waktu itu aku tahu dari teman, terus akhirnya mamaku nyari-nyari tentang Al-Kahfi, terus akhirnya aku ditunjukin asramanya kayak gini, sekolahnya kayak gini, semua tentang Al-Kahfi gitu tunjukin. Terus akhirnya aku tertarik dan alhamdulillah aku lulus ke sini. Karena kakak saya sebelumnya di sini dan saya udah tahu banyak tentang Al-Kahfi. Awal-awal kenapa saya memilih pesantren Al-Kahfi? Saya memiliki suku di sini dan ia menceritakan tentang Al-Kahfi itu bagaimana, ada apa saja sih, pelajaran apa aja. Ternyata setelah saya mendengar cerita-ceritanya, mendengarkan Al-Kahfi punya kelebihan apa aja, lalu saya lihat identitas Al-Kahfi, visi misi Al-Kahfi, dan akhirnya saya tertarik untuk masuk ke Al-Kahfi. Karena menurut saya pemuda sekarang tuh harus memiliki 4 pilar ini, akhlak, Al-Quran, dan akademik. Nah, itu 4 pilar ini sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemuda. Nah, Al-Kahfi adalah salah satu pesantren yang mengajarkan sebuah 4 pilar ini
yang bertujuan agar menjadikan sumber daya manusia yang bermanfaat dan menjadikan agar bisa mengimplementasikan di masyarakat ntar. Pada mulanya saya belum tahu Al-Kafi itu apa sih, tapi saya dapat rekomendasi dari kepala sekolah saya dan guru-guru dari sekolah dasar saya buat sekolah di sini. Karena tempatnya seru, banyak kakak kelas yang bisa menemani dan teman-teman. Dan banyak event-event menarik. Karena menurut saya pesantren Al-Kafi ini tempatnya enak, terus tahfiznya juga cukup untuk SMA, MA. Apa ya, karena ya mungkin Al-Kafi salah satu pesantren favorit juga, ya, unggulan, jadi ya tertarik lah masuk sini. Karena menurut saya Al-Kafi itu pesantren yang paling tepat karena saya sudah survei ke berbagai pesantren dan saya menemukan pesantren, menurut saya ini pesantren yang paling bagus. Ya dikarenakan kebetulan keturunan ya kakak saya dua-duanya di Al-Kafi, sehingga saya mengikuti kakak saya aja. Soalnya kata kakak saya kebetulan Al-Kafi ini untuk perpaduan antara akademik dan keagamaannya cukup baik, sehingga bisa menjadikan santri yang berkualitas dan memiliki jiwa yang mandiri. Karena di Al-Kafi pertama suasananya enak, udah gitu teman-temannya juga seru, suasananya asri di antara dua gunung gitu. Di pesantren Al-Kafi ini sudah banyak contoh yang mengajarkan kepada saya akan di pesantren itu seperti apa, dan terutama saya pun masuk ke Al-Kafi ini dikarenakan saudara-saudara saya baik di sini. Contoh seperti ketua OSIS saya Rashid Faikaris, dan seperti ketua Ospeta sekarang saya itu Abdul Hamid Daifullah, yaitu abang saya yang akhirnya mencontohkan saya dan mengajak saya untuk masuk sini. Kegiatan kakak Ospeta itu berkesan banget, pokoknya seru-seru gitu. Terus juga kalau kakak OSIS lagi mobilisasi, baik banget karena suka nanyain ada masalah nggak, suka kayak ditanya gitu, mau cerita-cerita nggak gitu. Kesannya di sini betah, enak, nyaman, sejuk juga tempatnya. Kesan saya selama di Al-Kafi sangat banyak. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari saya kelas 7 hingga 8 hingga kelas 9. Yang di sini yang paling ditekankan adalah sebuah kekeluargaan. Kekeluargaan di sini sangat-sangat diajarkan. Hingga akhirnya tidak ada selek atau tegang antar teman antar angkatan dan antar angkatan pula. Lalu kesan yang saya dapat juga, saya bersyukur banget di Al-Kafi. Saya dapat terjaga dari yang namanya pergaulan bebas, yang namanya pacaran. Di sini di Al-Kafi sangat terjaga. Yang namanya keislaman, keimanannya, alhamdulillah insya Allah terjaga. Lalu saya memiliki banyak abang kelas yang sangat support kepada saya, memberikan banyak pengajaran, sehingga juga pada kelas 8 saya menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah saya mendapat banyak ibrah dari Allah, dimulai dari cara memimpin, cara amar ma'ruf nahi mungkar, gimana cara bersosialisasi dengan anggota kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan masih banyak yang belum saya sebutkan kesan dan pesannya. Kesannya sih banyak sih. Kalau ada kesan sedih, ada kesan senangnya sih kalau di Al-Kafi itu. Kalau kesan sedihnya tuh kayak dari kan saya SMP juga pesantren, jadi kayak jauh dari keluarga, kadang suka kangen sih. Kalau senangnya tuh banyak sih kalau secara umum, tapi kalau secara khusus kita bisa belajar mandiri, mengendalikan masalah menyelesaikan masalah tanpa orang tua. Kesan saya di Al-Kafi, di sini saya bisa dapat banyak hal baru, di sini saya bisa bertemu dengan orang-orang baru dan punya banyak pengalaman baru, dan di sini saya juga bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang baru juga. Kesannya seru, banyak teman, bisa bermain bersama. Merasa baik-baik saja sih. Senang sih, teman-temannya juga asik, baik. Guru-gurunya juga mau ngebantu dalam proses pembelajaran. Kesannya pokoknya seru lah pengalaman-pengalamannya, apalagi makanannya enak banget. Seru, banyak teman, main bareng. Ya alhamdulillah saya selama di Al-Kafi mendapat teman-teman yang cukup baik, sehingga bisa motivasi saya untuk
menambah hafalan saya terutamanya. Senang kayak ya suasana Al-Kahfi bisa bantu untuk menambah hafalan, untuk belajar lebih tenang, lebih nyaman. Menurut saya, Al-Kahfi itu salah satu tempat yang terbaik untuk meningkatkan yang namanya kreativitas anak. Karena di Al-Kahfi semuanya difasilitasi, mulai dari esko semuanya ada, peralatan ada, guru-guru pun ada. Kegiatan waktu Masrut Kubro di hari Minggu, terus waktu Halaqah Tarbawiyah. Kegiatan yang paling disukai di Al-Kahfi itu pas acara ospeta, pas lomba-lomba, seru bareng teman-teman. Di Al-Kahfi nih sebenarnya banyak banget, hampir semuanya saya suka. Ada dari namanya 17-an, dari perayaan Hari Besar Islam, ada lomba olahraga. Tapi yang paling saya suka yaitu Education Festival. Kelas 11 sih waktu ospeta, karena ospeta juga bisa kan mengajarkan kepemimpinan dan juga melatih soft skill saya buat cara ngomong. Acara Education Festival tuh yang terkenal banget dah. Dari saya pribadi yang udah pernah merasakan jadi pengurus, kegiatan yang paling suka itu Education Festival. Kegiatan yang paling disukai sinema. Kenapa? Soalnya kita bisa nonton film bersama teman. Olahraga karena saya bisa berrefreshing setelah belajar yang buat kepala pusing. Ya, dan di asrama lebih ke kegiatan ospeta, acara-acaranya mungkin gitu. Kegiatan yang paling saya sukai adalah sinema, karena sinema nonton bareng jadinya bisa toleransi gitu. Selama saya di Al-Kahfi ini menjadi panitia dalam Education Festival 2020. Semua kegiatan sebenarnya disukain, kayak misalkan ya dari Qiyamul Lail, dari Akhlaq Lil Banin, Taujih, semua disukain. Menurut saya sih semuanya keren, tidak ada yang kurang. Tapi yang paling saya suka di Al-Kahfi adalah acara ospeta yang setiap tahun diselenggarakan di sini, yaitu Education Festival. Pesantren, semoga kedepannya pesantren bisa lebih baik lagi, bisa ngelulusin anak-anak yang soleha, hafiz Quran gitu. Semakin sukses, semakin bisa buat kita bahagia, semakin hebat. Untuk Al-Kahfi, semoga maju terus, semoga Al-Kahfi makin sukses dan makin terdepan. Semoga bisa tambah banyak yang daftar ke sini. Seru banget di sini soalnya. Semoga bisa terus lebih baik dari sebelumnya, bisa terus merangkul santri-santrinya, bisa terus jadi pesantren yang favorit dan disenangi oleh santri-santrinya. Harapan untuk pesantren, semoga pesantren bisa menjalani kegiatan seperti biasa. Semoga bisa jadi lebih baik lagi. Kalau untuk pesantren, semoga lebih lebih maju lagi, lebih tertata lagi, terus lebih rapi lagi. Terus semoga cita-cita pesantren yang belum kewujud bisa terwujud di tahun ini. Amin. Semoga pesantren ini bisa menjalankan kegiatannya seperti biasanya di mana saat belum ada COVID-19. Semoga kedepannya bisa memperbaiki sistem pendidikannya dan memperbagus prasarananya. Untuk pesantren Al-Kahfi lebih maju, lebih bagus, ditambah muridnya kualitas santrinya lebih bagus, lebih banyak yang berprestasi di bidang akademik maupun seluruhnya, pokoknya santrinya lebih kualitasnya lebih oke. Untuk pesantren, semoga pesantren kedepannya menjadi contoh atau gagasan utama untuk kita para santri dan menjunjung kita ke depannya agar lebih baik lagi.